Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas akhir semester Manajemen Pelayanan Publik dengan judul Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Maulidia Lubis dengan NIM 2302 10131 kelas 2D Administrasi Publik. Masuk ke dalam definisi ruang lingkup pelayanan publik. Nah, ruang lingkup adalah area atau bidang yang menyangkut pelayanan publik, baik pemerintah atau lembaga publik. Pelayanan publik ini sendiri merupakan segala bentuk kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh badan, pemerintahan, atau lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik merangkum berbagai aktivitas, program, dan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Masuk ke dalam tujuan. Nah, tujuan dari ruang lingkup pelayanan publik yang pertama, memberikan akses yang adil dan merata terhadap semua lapisan masyarakat. Nah, yang kedua ini yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan responsif. Dan yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan peningkatan layanan publik. Selanjutnya, masuk ke dalam karakteristik ruang lingkup pelayanan publik. Nah, yang pertama yaitu responsif. Pelayanan publik harus memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap kebutuhan, permintaan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu akurat. Informasi yang disediakan oleh layanan publik haruslah akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya tentunya. Nah, yang ketiga ini merupakan profesional. Penyelenggara pelayanan publik harus bertindak secara profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat tanpa memandang lapisan masyarakat atau jabatan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir merupakan keterbukaan. Pelayanan publik harus memberikan informasi yang jelas, terperinci, dan dapat diakses kepada masyarakat tentang layanan yang tersedia, prosedur yang harus diikuti, dan hak-hak mereka sebagai penerima layanan. Selanjutnya masuk ke dalam prinsip-prinsip ruang lingkup pelayanan publik. Nah, yang pertama yaitu keadilan. Pelayanan publik harus disediakan secara adil dan merata bagi semua warga tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Nah, yang kedua merupakan partisipasi. Masyarakat harus diundang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelayanan publik untuk memastikan relevansi dan responsivitasnya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Pemerintah dan lembaga publik harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dalam menyediakan pelayanan publik dan harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yang keempat yaitu transparansi. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pelayanan publik harus transparan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi ini merupakan sumber daya yang terbatas yang harus dimanfaatkan secara efisien untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat tentunya. Selanjutnya ada unsur-unsur pelayanan publik. Nah, yang pertama yaitu penyelenggara pelayanan. Lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Yang kedua yaitu penerima layanan. Ini merujuk pada individu, kelompok, atau lembaga yang menggunakan atau menerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara. Dan yang terakhir yaitu kepuasan diterima. Merupakan sejauh mana penerima layanan merasa puas dengan layanan yang diterima dari penyelenggara. Terakhir dari pembahasan kali ini yaitu studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu peningkatan layanan kesehatan di daerah pedesaan. Latar belakangnya, di sebuah daerah pedesaan yang terpencil, akses terhadap layanan kesehatan sangat terbatas. Penduduk desa sering kali melakukan perjalanan jauh untuk
mendapatkan perawatan medis yang memadai. Pemerintah daerah harus menyadari pentingnya meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan di wilayah ini. Nah, upaya-upaya yang dapat diambil dalam kasus ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah pedesaan dengan cara memperluas jangkauan pelayanan medis dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan yang ada. Sasaran proyeknya yaitu meliputi yang pertama, membangun dan memperluas fasilitas kesehatan termasuk puskesmas dan klinik desa. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan paramedis di wilayah tersebut. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan preventif dan promotif. Dan yang terakhir, meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk memfasilitasi kunjungan ke fasilitas kesehatan. Nah, melalui upaya ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah pedesaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan. Juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat pedesaan tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan kali ini yaitu mempelajari ruang lingkup pelayanan publik penting karena memberikan pemahaman menyeluruh tentang layanan pemerintah kepada masyarakat. Pengetahuan ini mendorong pentingnya peningkatan kualitas layanan, efisiensi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Hal ini juga meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta membuka peluang inovasi. Pada akhirnya, pemahaman ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan negara. Sekian dari pembahasan kali ini, saya Keisha Maulida Lubis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.